Tapi kan ada juga nih info yang beredar nih, mungkin kalian juga udah sering denger ya. Katanya suka berhubungan sesama jenis juga tuh Pak. Itu benar apa enggak ya? Nah, kalau itu tiba-tiba itu pagi harinya kan biasa kegiatan mbah-mbah kami dulu kan ada yang merumput. Nah, merumput sampai ke Legetang. Tahu-tahu desa itu sudah ketimbun. Itu memang betul. Jadi saja satu malam itu desa itu ketimpa longsor itu dari Gunung Pengamun-amun. Jadi warga di sana itu kan sebetulnya udah antisipasi sebetulnya. Jadi dikira itu longsor tanah itu akan jatuh di bawahnya tepat di kaki Gunung Pengamun-amun. Lah tahunya kan yang memang ajaib itu kan seakan-akan melompat. Jadi tanah itu melompat. Kembali lagi dalam segmen Darah Itu Merah Jenderal. Bersama gue Fajar Aditya, di mana kita akan membahas tragedi-tragedi atau sejarah-sejarah yang pernah terjadi tanpa ada unsur kepentingan politis di dalamnya. Nah sekarang gue udah ada di Banjarnegara nih, Jawa Tengah. Kita akan membahas sebuah tragedi yang pernah terjadi di Dusun Legetang, di mana katanya dusun ini hilang dalam waktu 1 malam. Weh, ketemu di sini gitu. Kagak, ini bukan acara Facebook. Gila ya. Kagak ada begitu. Nah, kali ini gue ditemenin sama Prasojo Muhammad nih. Weh, halo. Jelasin Jo, kita lagi di mana nih? Jadi kita ada di namanya Dusun Legetang. Itu letaknya di mana? Letaknya tuh di nggak jauh dari Dieng ya. Tepatnya di Banjarnegara ya, kalau nggak salah ya. Berapa menit dari Dieng tuh? Sekitar 1,5 jam. Jadi tadi dari Pasar Dieng itu masih naik lagi tuh. Sampai kurang lebih ya itu 1,5 jam lah. Maka kalau nggak salah sekitar 20-30 kilo kalau nggak salah. Iya, jadi itu dia posisinya ya. Dan menariknya itu di sini kan katanya nih di belakang ini nih, dusun itu hilang hanya dalam waktu 1 malam. Padahal nih dulu masyarakat dari warga dusun itu katanya itu cukup makmur ya, dan pada sukses-sukses. Jadi kayak mereka itu petani-petani yang rata-rata sukses dalam sayuran, wortel, kubis kayak gitu-gitulah. Nah, tapi uniknya di balik kesuksesan mereka itu ternyata mereka itu katanya ahli maksiat. Jadi perjudian merajalela, terus miras di mana-mana, dan bahkan katanya seks bebas. Jadi satu desa itu
kerjanya maksiat terus ya. Ya, jadi memang katanya ada satu kegiatan mereka ya, yang itu memang cukup erotis dan memancing untuk warganya tuh melakukan hal tersebut. Mungkin itu penyebabnya. Nah, ini menariknya nih. Jadi Dusun Legetang itu kan namanya tuh mulai dikenal sejak kejadian di malam antara 16 April sampai 17 April tuh kan kejadiannya. Tahun 1955 ya? Ya, 1955. Nah, itu ada opini-opini yang beredar tuh di masyarakat. Opini yang pertama mengatakan, katanya dusun itu bisa kena kejadian kayak gini tuh karena kena azab. Karena memang perilaku mereka yang demikian ya. Nah, opini yang kedua itu banyak juga yang ngejelasin kalau kejadian ini tuh masih bisa terjadi, memang ada penjelasan secara saintifiknya. Nah, tapi bagi sebagian orang yang nggak masuk akalnya adalah kenapa longsoran dari puncak gunung itu jatuhnya tuh langsung ke Dusun Legetang itu. Nah, itu dia. Jadi dia kayak lompat gitu loh, yang bikin orang-orang tuh pada bingung gitu loh. Nah, makanya berkembang dua opini. Nah, yang tadi menganggap itu tidak masuk akal, itu semacam kayak dia mengait-ngaitkan lah dengan tragedi azab di kota Sodom, yang mana memang kan kota itu juga katanya penuh dengan kemaksiatan ya. Kaumnya Nabi Lut itu ya? Iya, suka maksiat dan bahkan hubungan sesama jenis juga ya. Betul sekali. Dan itu terjadi tragedi juga yang kalau kita bayangin tuh ngeri banget ya kalau kita ada di posisi di kota Sodom pada saat itu ya. Iya, dan sama persis ya, dalam sekejap ya, dalam semalam ya, rata juga kan. Nah, atas kejadian ini yang meninggal itu sampai 351 orang, di mana 332-nya itu adalah warga dari Dusun Legetang dan sisanya itu adalah warga pendatang sebanyak 19 orang. Berarti bisa dibilang satu dusun itu nggak ada yang selamat ya? Ada, katanya sih cuman 2 orang ya yang selamat pada saat itu. 2 orang. Dan yang bikin kita ngeri lagi nih bayanginnya, jadi pas kejadian itu kan tahun 1955 ya. Nah, untuk alat evakuasi korban itu kan masih minim pada tahun itu ya. Betul. Jadi katanya ya udah dibiarin aja tuh korban-korban tertimpa sama longsoran dari gunung tersebut. Dibiarin dulu gitu? Dibiarin terus, udah nggak dicari karena memang alat evakuasinya kan masih minim pada tahun itu. Jadi dibiarin menyatu sama tanah? Iya benar, itu jadi kita ngeri banget bayanginnya ya. Nah, dari tadi kan kita ngobrol-ngobrol sendiri aja nih. Makanya kita hari ini ada di sekitar lokasi Dusun Legetang ini buat nyari narasumber nih yang tahu mengenai kebenaran kisah tersebut. Dan kalian bisa lihat sendiri nih di belakang nih ada tugu untuk memperingati kejadian tersebut. Jadi supaya orang nih nggak pernah lupa loh bahwa ada kejadian di tanggal 17 April 1955 ini. Betul. Jadi langsung aja, mudah-mudahan kita bisa dapat narasumbernya. Ikutin terus. Ya jadi guys, sekarang kita udah di rumah salah satu warga sekitar Dusun Legetang. Bisa dibilang ini tokoh juga nih di sini. Selamat malam Pak Nurhadi. Selamat malam, Pak. Kalau boleh tahu, Bapak nih udah tinggal di sini tuh dari tahun berapa ya Pak? Saya tinggal di sini kan karena memang dari nenek moyang kami dari desa ini Pekasiran, jadi dari lahir saya memang sudah di sini, Mas. Jadi ya udah pasti tahu dong cerita mengenai Dusun Legetang ini ya. Yaitu dari cerita kakek, cerita nenek ya, cerita orang-orang tua kami. Itu yang sering kami dengar. Dan mereka memang mengalami pada saat itu ya Pak? Iya. Kalau bapak-bapak kami sama mbah-mbah kami, itu jelas beliau-beliau yang menangi memang. Baik, nah kan banyak beredar info lah ya mengenai kalau masyarakat di Dusun Legetang ini suka dengan perbuatan-perbuatan maksiat ya, kayak perjudian, terus miras, dan mohon maaf nih, katanya mereka juga suka seks bebas. Itu bener nggak sih Pak? Itu dia. Kalau yang namanya maksiat itu memang
kata mbah-mbah kami memang ya. Jadi ada istilah mendem ya, kalau dulu mungkin apa arak mungkin ya. Nah, itu kemudian ada istilah judi. Nah, kan dulu sering masyarakat di situ kan kalau pas habis panen ya banyak duit mungkin ya. Dia ngundang itu, kalau sekarang apa ya istilahnya ya, semacam ada penari yang ya, erotis ya. lah, iya semacam ronggeng itu. Jadi dia pada joget-joget di situ. Hingga akhirnya berujung ke perzinahan tadi itu ya. Mungkin seperti itu mungkin ya. Tapi kan ada juga nih info yang beredar nih, mungkin kalian juga udah sering denger ya. Katanya suka berhubungan sesama jenis juga tuh Pak. Itu benar apa enggak ya? Nah, kalau itu kebetulan sih kalau mbah-mbah kami belum pernah ya istilahnya mendengarkan mbah-mbah kami menceritakan sampai kepada hal yang seperti itu. Tapi kalau maksiat memang ya masyarakat di sana seperti itu. Nah, dari info yang beredar juga nih Pak, katanya dusun itu hilang dalam waktu 1 malam. Apa benar? Itu betul. Jadi kakek sama mbah-mbah kami sering cerita bahwa terjadi hujan yang begitu lebat ya pada waktu itu. Kemudian masyarakat itu mendengar suara gemuruh yang memang luar biasa. Artinya kan sampai ke desa ini. Padahal kan jaraknya cukup jauh. Jaraknya itu cukup jauh. Nah, tiba-tiba itu pagi harinya kan biasa kegiatan mbah-mbah kami dulu kan ada yang merumput. Nah, merumput sampai ke Legetang. Tahu-tahu desa itu sudah ketimbun. Itu memang betul. Jadi saja satu malam itu desa itu ketimpa longsor itu dari Gunung Pengamun-amun. Berarti itu karena longsor ya? Maksudnya saya kira tuh kan di cerita-cerita tuh atap gunungnya tuh limpa itu. Nah, itu gimana? Itu sebetulnya kalau menurut mbah kami, dan kita kan tahu lokasi di sana. Saya juga sering main ke sana. Jadi itu sebetulnya longsor, Mas. Itu sebetulnya longsor. Longsor, kemudian setelah tanah itu jatuh menimpa di desa itu, kemudian tanah itu mendorong sampai ke bawah. Jadi karena di situ kan persis ada di ladang yang namanya ladang Catisan itu, dia puing-puing rumah itu masih sering juga diketemukan. Sering ditemuin itu Pak, ya, masih Pak, sampai sekarang. Sampai sekarang itu termasuk ada alat-alat dapur ya. Orang dulu kan yang buat itu nanak nasi itu apa itu? Kenceng ya, macam kenceng, ada dandang itu. Masih sering juga diketemukan. Kalau pas nyangkul itu dan puing-puing rumah macam balok itu juga masih ditemukan juga. Terus penduduknya itu gimana? Maksudnya jasad-jasadnya itu? Nah, jadi pada peristiwa longsor itu kan hampir satu desa itu kan tewas semua. Bahkan 9 orang dari luar desa ya, tamu itu juga ikut meninggal. Hanya sisa itu 2 orang. Tapi Pak, dulu bapaknya atau mbah-mbahnya tuh pernah interaksi sama warga dari dusun Legetang nggak? Otomatis, karena Legetang itu kan bagian pengembangan dari desa ini, Mas, dari Pekasiran ini. Itu kan dusun Legetang itu kan berdiri pada tahun 1931. Kan umurnya hanya berapa tahun, karena terjadi peristiwa itu kan pada tahun 54, 55 lah ya. 55 itu. Nah itu jadi bagian dari wilayah desa ini sebetulnya. Artinya kan antara desa ini dengan dusun Legetang kan satu desa, satu kelurahan. Satu kelurahan. Satu kelurahan. Ya otomatis ya hubungan persaudaraan interaktif jelas. Iya. Tapi Pak, ini kan yang banyak orang bilang ini kejadian yang nggak masuk di akal adalah ketika longsoran dari puncak itu menimpa dusun Legetang. Padahal kan di bawahnya itu bukan dusun Legetang persis. Nah itu gimana Pak menurut Bapak? Jadi waktu itu kan, karena kan sisanya kan masih kelihatan. Jadi ketika terjadi retakan yang di Gunung Pengamun-amun itu kan pas di utaranya kan, di utara dusun Legetang itu, masyarakat di sana itu
pola pikirnya itu ya memang luar biasa. Artinya dibuat warit besar itu. Jadi ketika ada rekahan udah tahu masyarakat di sana, warga itu udah tahu, Mas. Jadi warga di sana itu kan sebetulnya udah antisipasi sebetulnya. Jadi dikira itu longsor tanah itu akan jatuh di bawahnya tepat di kaki Gunung Pengamun-amun. Lah tahunya kan yang memang ajaib itu kan seakan-akan melompat. Jadi tanah itu melompat. Itu yang akhirnya bikin masyarakat sekitar nggak masuk akal ya? Ya, itu melompat. Jadi karena boleh digambarin nggak Pak ke kamera karena tuh? posisi gunung itu kan ada di sebelah utara Di sini. desa ya, di sebelah utara pemukiman. Nah, di bawah gunung itu kan dia sudah dibuat semacam warit. Oh, Jadi Iya. kalau longsor kan otomatis Ke situ. Nah, secara akal ya katakan seperti itu. Nah, ini yang membuat di luar nalar kita kan tanah itu memang seakan-akan terbang karena melompat dari itu. Jadi ini kalau ini puncak, dusun Legetangnya di mana Pak? Nah, kalau ini puncak dusun Legetang kan di sini. Oh di sini. Di sini. Nah ini ada parit, terus Ya. ada apa lagi nih Pak? Ya di sini kan lahan pertanian. Jadi dia melompat tanahnya itu. Yang saya penasaran nih Pak ya, itu jasad-jasad korbannya itu apa nggak dievakuasi? Apa dibiarin gitu aja di situ? Nah, seingat kami, apa kata Mbah itu kan udah ada istilah evakuasi lah. Karena zaman dulu ya, itu kan mungkin belum Alatnya ada, terbatas. ya mungkin atau belum besar dan sebagainya mungkin itu. Di samping itu karena jasad secara umum itu kan udah ada yang kelihatan, karena sudah ketimbun semua. Timbun Ya ketimbun semua. banyak ya Pak? Banyak. Karena dari Tanahnya semua itu banyak. warga itu kan habis lah katakanlah, tewas semua. Nah, Oh, gimana Pak? kemudian dari jasad mereka itu yang pernah juga diketemukan kan oleh warga itu kan justru sudah jauh dari dusun itu, di lembah bawahnya lagi. Kok bisa begitu kan? Tertimpa di sini, Ya, terus jasadnya temuin sini. ya. Kok bisa begitu Pak? Bisa, mungkin Kedorong ya mungkin kali kan karena kedorong tanah itu, setelah tanah itu apa ya istilahnya menutup di pemukiman itu, dusun Legetang itu kan terus kemungkinan mendorong. Nah, karena di situ kan ditemukan ada termasuk kerangka manusia juga pernah ditemukan, kemudian ada alat-alat dapur. Kemudian puing-puing rumah itu kan macam balok pernah sih ditemukan. Katanya kan itu ada yang hidup ya Pak? 2 orang dari peristiwa tersebut. Betul. Jadi dari 9 tamu yang juga ikut tewas di situ ya, itu sisa orang yang hidup itu cuma sisa orang. Warga Legetang itu yang masih hidup pada waktu itu ya, tidak ikut meninggal itu 2 orang betul. Tapi sekarang udah masih ada Pak? Udah nggak? Terakhir itu namanya Mbah Wahidi, beliau juga sudah meninggal. Meninggalnya di sini, udah meninggal di sini. Kalau menurut Pak Nur Hadi sendiri nih Pak, apakah kejadian di malam itu di dusun Legetang itu masuk akal secara logika? Kalau secara logika, bahkan kami sendiri ya, termasuk katakanlah kan udah orang sekarang ya Mas ya, maaf ya, pun nggak masuk logika sebetulnya. Kalau dari nalar kami, karena kan jelas-jelas bahwa kalaupun tanah itu longsor, ya logikanya kan di bawahnya situ. Karena dilihat dari longsorannya kan jelas itu. Jadi kalau kemudian sampai ke selatan yang lebih jauh, rasanya kan gimana gitu. Maka ya itulah kuasa Allah kan seperti itu. Jadi kita lebih melihatnya bahwa itu sebetulnya peringatan lah Mas. Sebenarnya kita melihatnya bahwa itu adalah sebuah peringatan. Karena kalau dilihat dari kondisi yang ada itu memang betul-betul seperti di luar nalar. Itu habis satu malam. Loncatnya ke sini. Iya. Bisa dibilang kayak maaf ya Pak ya, kayak azab gitu ya kali. Iya, iya. Jadi sepertinya memang seperti itu Mas.
Karena katanya banyak juga yang menyamakan peristiwa ini dengan yang di kota Sodom itu ya. Bisa jadi seperti itu. Jadi banyak yang menghubung-hubungkan lah. Kan beredar banyak opini nih. Ya. Nah, salah satu opininya tuh yang tadi tuh mengaitkan dengan kota Sodom. Nah, pertanian di sana itu memang luar biasa, Mas. Karena tanahnya memang subur sekali. Kalau kita ya sampai sekarang itu memang termasuk tanah subur lah kalau di desa ini. Nah, kalau pada waktu itu kan kebanyakan tanaman di sana itu kan ada tembakau ya, kemudian kalau sayur mayurnya itu Wortel gitu ya. kalau wortel ya malah belum ada kalau waktu itu. Belum ada wortel itu. Kalaupun ada kentang juga kan masih kentang yang lokal sekali. Belum granula masuk. Tahun segitu belum ada granula masuk, apalagi wortel itu kan. Nah, wortel itu kan baru tahun berapa itu termasuk populer di kawasan Dieng ini. Artinya kalau pada tahun 31 sampai 55 ya katakanlah belum ada itu tanaman wortel, belum ada di Leketang. Cuman memang kondisi tanahnya memang subur sekali. Kalau standar ditanam di lahan-lahan di luar blok ya, di lain blok Leketang misalnya ya, itu paling misalnya satu buah mungkin paling bisa 2 kilo ya misalnya. Kalau di Leketang itu bisa 4 kilo, 5 kilo, Mas. Itu ada mbah-mbah kami seperti itu. Makanya tanahnya warga tersebut terkenal makmur ya. Maka kan seorang tokoh yang paling fenomenal itu di sana kan namanya Ki Ageng Rana, Mas. Atau disebutnya Mbah Rana. Kalau dia udah naik kuda kata mbah kami, semua orang itu tunduk di kampung itu. Yang istrinya itu lebih dari 3 itu kan Mbah Rana. Iya. Artinya itu apa ini tuan tanah di Leketang itu. Kalau bahasa orang sekarang siapa ya kira-kira ya? Juragannya. Juragan lah. Juragan begini ya. Itu kata mbah-mbah kami. Artinya seorang Mbah Rana itu cukup populer itu. Sampai sekarang masih Salah juga. satu tokoh di dusun Legetan. Iya. Bisa dibilang mungkin ya karena makmur itu, Pak ya. Iya. Mereka tuh jadi kayak lupa gitu, kayak Iya. terlena gitu mungkin ya. Sampai akhirnya berbuat maksud-maksud itu. Jadi Sampai keterlaluan lah gitu. Iya. Ya, secara umum pandangan kami dan mbah-mbah kami juga seperti itu. Karena memang peradabannya waktu itu jauh sekali. Ya maaf jadi pada waktu itu kan pada tahun 55 kan banyak ya gerakan-gerakan ormas Islam katakanlah seperti di situ ada Ansor ya katakanlah, kemudian ada dari Kokam juga waktu itu. Kegiatan di desa ini itu kan pemuda pada waktu itu kata mbah-mbah itu kan paling senang dengan apa istilahnya ngaji dan sebagainya. Orang-orang yang dari dusun Leketang enggak mau dia. Enggak mau dia. Memang kata mbah-mbah kami itu memang pola hidupnya itu memang beda pada umumnya ini. Jadi bilang jauh dari Allah lah ya mungkin ya. Iya. Seperti itu. Jadi cerita mbah-mbah kami memang dan itu sampai sekarang bahkan mbah-mbah kami yang di sini justru untuk apa istilahnya memberikan motivasi kepada anak cucunya, mesti mbah-mbah kami cerita soal Leketang, cerita soal dusun Leketang. makanya dibangun tugu itu ya untuk memperingati nih bahwa pernah terjadi loh ada kejadian seperti ini di kawasan Dieng. Iya, betul. Betul, Pak. Ada yang menyebutnya kan itu Monumen 55. Monumen 55 lah peristiwanya kan pas tahun 1955 ya, Mas. Nah, pas itu mbah kami itu kan berangkat ke sana mau merumput. Kaget dia. Kaget mbah kami melihat sudah tertumpuk semua oleh tanah. Itu mbah kami. Boleh diceritakan lebih detail, Pak? Pada saat itu mbahnya melihat setelah kejadian malam itu di Legetang tuh seperti apa? Nah, karena kan malamnya kan ada yang tahu ya. Juga enggak berani waktu itu. Kalau malam hari warga di sini ke Leketang enggak berani. Kenapa tuh, Pak? Nah, pada waktu itu kan kelihatan kan enggak seperti sekarang kan.
istilahnya masih rungkut lah, masih rungkut, enggak seperti sekarang. Listrik juga kan belum ada, apalagi komunikasi pakai apa. Ya, bahasa orang dulu kan ketika mendengar suara yang aneh itu kan udah menakutkan. Apalagi gemuruh gitu. Iya, gemuruh. Udah berani keluar, kata mbah kami. Nah, pagi-paginya karena memang sebagian besar aktivitas masyarakat di sini kan karena petani kan banyak punya ternak kan, nah, kambing, maka dia kan harus merumput sampai gelegetang kalau merumput. Kaget histeris mbah kami di sana, nangislah, bahkan ada yang sampai pingsan melihat kondisi dusun sudah rata dengan tanah, karena ada juga kan saudara, banyak kenalan di sana. Kaget luar biasa ketika pagi-pagi melihat situasi itu sudah tidak seperti kemarin. Padahal bisa dibilang kemarin-kemarin tuh masih baik-baik aja gitu ya. Masih baik-baik saja. Tahu kok udah rata sama tanah. Ya. Serem banget sih itu. Kalau kita ngalamin di zaman itu ya, nggak bisa bayangin nih. Iya, Mas. Ya kan kalau zaman dulu ya macam pemuda-pemuda kan mesti nggak dulu nggak sekarang kan, artinya keluar desa itu kan biasa, apalagi masih bagian dari desa ini. Jadi kan merasa bahwa Legetang juga kan bagian dari dusun kami kan seperti itu. Maka hubungan, cara pergaulan antara di sini kerajaannya, kelurahannya di Bekasiran sama orang-orang Legetang normal biasa. Maka kan kaget sekali kalau tiba-tiba pas satu malam itu hilang. Langsung berubah ya? Iya, satu malam itu hilang. Kan saya dengar tuh ya, saya baca-baca tuh 70 hari sebelum kejadian itu udah ada tanda-tandanya nih. Nah, Bapak tahu nggak tentang itu? Kalau kata mbah-mbah kami itu kan seperti ada burung yang suara nyaring, kemudian ada hewan-hewan yang turun. Itu memang dari betul. Iya. Dari Gunung Pengamun-amun itu kan turun ke dusun Legetang itu. Itu 70 hari sebelumnya memang betul. Kata mbah-mbah kami juga seperti itu. Nah, maka kemudian beberapa hari ke depan setelah terjadi keanehan pada binatang ya, binatang di Gunung Pengamun-amun itu kan, maka warga Legetang itu melihat, naiklah ke atas. Nah, di situ ada retakan. Maka itu yang saya sampaikan tadi itu, maka warga kan istilah kalau zaman sekarang kan bahasa kerja bakti lah. Kerja mempersiapkan itu ya. Karena menganggap bahwa itu nanti longsornya kan akan ke bawah. Nah, itu yang membuat hal yang luar biasa kan, di luar dugaan mereka kalau tanahnya itu akan lompat. Ya. Seperti itu, Mas. Iya, oke deh. Itu dia guys, episode Darah Itu Merah Jenderal ya, dalam Dusun Legetang, di mana kita berhasil mendatangkan narasumbernya nih, Pak Nur Hadi. Dan ini bukan kaleng-kaleng loh, tuh bisa dilihat ya, ini ada, boleh pinjam Pak? Oh, silakan. Ini ada karya ilmiahnya loh, dari tahun ke tahun ya, mengenai kejadian-kejadian yang ada di sekitar desa sini ya Pak? Desa sini ya. Jadi dari turun-temurun ya, nih. meliputi peristiwa Legetang. Ya, ini kan rangkuman dari kakek-kakek yang waktu itu kemudian. Jadi ini bukan kaleng-kaleng sekali lagi ya, karena memang nih ada karya ilmiahnya ya. Nanti tampilin deh di video karya ilmiahnya. Nah Pak, mungkin ada nggak pesan-pesan gitu buat supaya kita tuh nggak ditimpa azab kayak gitu ya? Hikmahnya lah dari kejadian itu. Dari semua peristiwa itu kan ada sebab musabab. Baik dari
sisi alam maupun dari apa yang disebut akhlak manusia itu sendiri. Maka berbuat baik itu akan lebih nyaman karena tidak dihantui oleh sebuah rasa atau was-was bahwa kelak kami akan kena musibah. Maka lebih dekatlah dengan Allah, itu jelas. Kemudian rawatlah alam. Karena dari semua peristiwa yang berkaitan dengan musibah, sekali lagi bahwa itu jelas ada sebab musabab. Oleh karena kita sendiri. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Pak Nur Hadi telah menyempatkan waktunya buat cerita di RJ5 sama Prasojo juga. Sekali lagi terima kasih nih. Gue rasa cukup demikian episode Darah Merah Itu Jenderal dalam Dusun Legetang ini. Dimana memang ya di luaran itu ada opini yang berkembang ya. Seperti ada yang bilang kalau ini memang karena azab. Tapi ada juga beberapa kalangan yang memang mengatakan ini bisa dijelaskan loh secara saintifik. Ya balik lagi lah ke kalian ya. Karena memang setiap kejadian itu ada beberapa sudut pandang. Dan tentunya semua opini itu punya landasannya masing-masing. Gue rasa cukup demikian pada kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kalau kalian punya usul, kita pengen bahas tragedi apa lagi, bisa banget komen aja di bawah. Jangan lupa juga dukung terus karya-karya RJ5 sama Prasojo juga nih. Dengan cara subscribe, like, komen, share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga mampir nih di channel lu ya. Karena ada video vlog Dusun Legetang ya. Behind the scene-nya. Oke, gue Fajar Aditya dari kawasan Dieng undur diri. Ciao.